Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan 300 dosa yang diremehkan kebanyakan kaum muslimah. Yaitu pada dosa yang ke-37 tentang beberapa pengingat yang diberikan oleh Syekh berkenaan tentang dosa menyusui bayi orang lain secara sembarangan. Di mana beliau mengatakan, dan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa usia yang membuat seorang anak menjadi anak susuan bagi seorang muslimah adalah ketika usianya berada pada usia radha'ah, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, an yakuna tiflur radhi' fi sinnir radha'ati, bahwasanya bayi yang disusui itu berada pada usia susuan, yakni amaini fa aqal, itu usia 2 tahun atau di bawah 2 tahun. Dan inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama dan kebanyakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal walidatu yurdi'na, dan para wanita yang menyusui, yurdi'na auladahunna, mereka menyusui anak-anak mereka haulaini kamilain, selama 2 tahun penuh atau sempurna. Liman arada an yutimma radha'ah, bagi mereka yang ingin menyempurnakan atau yang ingin menyusui secara sempurna.
maka waktu yang ditetapkan oleh syariat adalah panjang atau selama dua tahun. Bahwa irsyad minallah, kata Syekh, sebagaimana yang dikatakan atau disinggung oleh Al-Imam Ibnu Katsir ataupun Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir mereka berdua, dan kemudian diringkas disinggung oleh Syekh di dalam kitabnya. Bahwa irsyadun minallah, ayat ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil walidat an yurdi'na auladahunna kamalar radha'ati sintan. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para ibu yang menyusui. Ketika mereka ingin menyusui anak-anak mereka, maka susuilah anak-anak ini 2 tahun secara sempurna atau secara penuh. Fadalla ala anna ar-radha'ata al-muharramata aw muharrimatal jariyah majran nasab hiya ma kana fil haulain. Dan ini menunjukkan bahwasanya susuan atau lamanya susuan atau fase atau periode susuan yang menjadikan anak itu kemudian menjadi mahramnya, dan kemudian kedudukannya, statusnya seperti anak dari nasab, itu adalah apa yang terjadi dalam periode 2 tahun. Fala atibara birradha'ati ba'da dzalik. Adapun setelah itu maka tidak ada radha'ah. Di atas 2 tahun maka tidak ada lagi apa? Susuan. Sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama bahwa laki-laki dewasa yang bukan mahram bagi seorang wanita itu bisa menjadi anak susuannya. Maka usia itu tidak ada i'tibar, tidak diperhitungkan. Karena yang diperhitungkan sebagai fase susuan dan yang membuat seorang anak menjadi anak susuan adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayat ini. Berapa lama? 2 tahun. Itu adalah pengingat yang pertama dari Syekh di dalam dosa yang ke-37 ini. Begitu juga ada dalil yang lainnya yang masih berkenaan dengan peringatan yang pertama atau pengingat yang pertama. Itu apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Ummu Salamah, dari Ummu Salamah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhramu minar radha'ati illa ma fataqal am'a fi thadi qablal wa kana qablal fitam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi haram karena persusuan kecuali susu atau air susu yang telah meresap di dalam lambung seorang anak, dan itu terjadi sebelum penyapihan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi, yang menjadikan seorang anak mahram bagi seorang wanita jika dia bukan anak kandungnya, itu adalah apa yang terjadi qablal fitam. Fitam itu artinya sapihan. Yang terjadi sebelum itu, artinya yang terjadi sebelum sempurna 2 tahun. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Syekh, antakuna khamsa radha'atin musyabbi'atin mutafarriqat. Jumlah susuan yang membuat seorang anak menjadi mahram bagi seorang wanita, kata Syekh, adalah khamsa radha'at, 5 kali
susuan musyabbi'at yang membuat kenyang, musyabbi'at. Mutafarriqat, apa artinya mutafarriqat? Yang terpisah, yang berbeda waktunya. Meskipun misalkan terjadi dalam satu hari, pagi jam 7, jam 10, jam 12 misalkan, jam 2, kemudian jam 4. Masing-masing itu musyabbi', mengenyangkan. Kemudian mutafarriq, di waktu yang berbeda-beda. Maka di hari itu sang anak menjadi anak susuannya. Kalau 5 kali sedotan misalkan menjadi anak susuan atau tidak? Tidak. 10 kali? Tidak. 1 kali mengenyangkan jadi anak susuan? Tidak. 4 kali mengenyangkan berbeda-beda waktunya menjadi anak susuan? Tidak. Sampai sempurna 5 kali. Ya, lanjut ke dosa. Ya, insyaallah, tenang. Taib, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini murojaah apa jamaah ya? Sedikit. Kemudian jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini madhab yang masyhur dari Al-Imam Syafi'i dan begitu juga Imam Ahmad dan yang lainnya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan la radha illa ma anshazal azma wa ambatal lahma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada susuan, maksudnya tidak dianggap sebagai persusuan yang sah, yang menjadikan seorang anak menjadi anak susuan bagi seorang wanita, kecuali ma'an syazal azma, kecuali susuan yang membuat tulang itu menjadi tumbuh, wa ambatal lahma, dan kemudian juga yang menumbuhkan daging, yang mencukupi seorang anak untuk tumbuh dagingnya. Dan ini sebagaimana yang dikuatkan oleh riwayat yang lain dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan bahwa yang ditetapkan oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya dalam firman Allah pernah menetapkan 10 kali susuan, tapi kemudian Allah nasakh, Allah hapuskan menjadi 5 kali per susuan, musyabbi'at, yang mengenyangkan. Ini mengisyaratkan bahwa yang menumbuhkan tulang dan menumbuhkan daging itu berapa kali? 5 kali per susuan yang mengenyangkan. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah, dosa yang berikutnya, kita berpindah kepada dosa yang berikutnya. Di antara dosa yang diremehkan oleh kebanyakan wanita adalah akhta, melakukan kesalahan. Taqa'u fi yaumil subu' lil maulud, melakukan kesalahan atau kesalahan-kesalahan di hari ke-7 kelahiran. Al-yaumus sabi' li wiladatihi, di hari ke-7 kelahiran anaknya. Wa min hadhil akhta, di antara kesalahan ini, az-zagharid. Az-zagharid di kalangan bangsa Arab itu adalah ungkapan tentang suara-suara, teriakan-teriakan kebahagiaan ketika mendapatkan anak. Khususnya itu banyak dilakukan ketika di hari ke-7. Hari keberapa?
Ketujuh. Kalau sebagian orang yang tahu, di antara bentuk zagharid itu adalah teriak-teriak dengan suara yang kencang. Tahu nggak jemaah? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar? Nggak pernah? Tapi Pak Hasan nggak pernah dengar jemaah. Tapi dia ungkapan atau teriakan yang menunjukkan kebahagiaan. Sebetulnya tujuannya itu. Tapi ini, suara-suara seperti ini sejatinya termasuk suara-suara yang dilarang di dalam Islam. Bahkan jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk di antara suara yang kata Nabi bahasakan dengan sautul ahmaq. Suara ahmaq. Apa itu suara ahmaq? Kalau ahmaq itu dalam bahasa Indonesia artinya dungu. Suara yang mengisyaratkan kedunguan atau kebodohan dari orang yang melakukannya. Nabi membahasakannya dengan sautul ahmaq. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kata Syekh, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam anha anil buka, sesungguhnya aku tidak melarang kalian untuk menangis. Innama nahaitu an sautaini ahmaqaini fajiraini. Tapi yang aku larang adalah dua suara yang ahmaq. Dua suara yang ahmaq. Ahmaq itu dungu, bodoh. Fajirain, dan juga dia merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, sautun. Yang pertama, sautun inda naghmatin. Naghmati mizmarin syaitanin wala'ibin. Dua suara yaitu yang pertama adalah suara lantunan atau apa ya disebutnya, suara bunyi dari mizmar, seluring, seruling. Mizmaru syaitanin, suara seruling, wala'ibin ataupun suara-suara kencang yang dikeluarkan ketika seseorang bermain-main ataupun kemudian ketika berbahagia, bersenang-senang. Teriakan-teriakan yang dilakukan oleh seseorang, teriakan, jeritan di luar batas kewajaran, itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun untuk mengungkapkan rasa kebahagiaan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wasautin inda musibah, dan teriakan ketika tertimpa musibah. Mana yang lebih sering terjadi jemaah? Mana yang lebih sering terjadi? Tertimpa musibah. Kalau lagi senang-senang berbahagia enggak? Oh enggak. Teriak juga? Oh enggak. Yakin? Alhamdulillah. Kalau tidak, alhamdulillah. Hah? Apa? Oh, kalau senang diam. Gak ada ekspresi gitu, diam aja datar gitu ya. Taib. Gak apa-apa. Berarti selamat dari satu suara yang buruk. Ya. Tapi kemudian ketika musibah, teriak. Kenapa teriak? Kenapa teriak jemaah? Kenapa bersuara tinggi? Meratapi kesedihannya.
Nah, yang dimaksud dengan sautun inda musibah, Nabi Muhammad SAW memberikan gambarannya seperti suara khamsyu wujuh, seperti suara menampar wajah, suara yang muncul karena menampar wajah. Au syaqqu juyub, atau juga suara robekan-robekan baju ketika sedih. Orang kalau lagi sedih itu jambak-jambak, narik-narik bajunya sampai sobek, betul tidak? Itu suara ahmak, suara bodoh, dan suara maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga Nabi mengatakan warannati syaitan, atau jeritan setan. Apa yang dimaksud dengan jeritan syaitan? Teriakan ketika datangnya musibah. Ini diserupakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dengan apa? Rannatish syaitan, jeritan syaitan. Lantas kalau sedih harus gimana? Kalau sedih baru diam. Gak boleh menangis, boleh, tapi tidak boleh berteriak. Disitulah seseorang terlihat bersabar di dalam musibahnya. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika ujian baru saja menghantam. Bagaimana tanda kesabarannya? Mengendalikan diri untuk tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Apa di antara yang diharamkan oleh Allah? Berteriak, mengungkapkan kesedihannya dengan suara yang lantang, dengan suara yang tinggi. Karena itu tanda ketidakridhoan seorang hamba Allah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat Ustadz, siapa yang bilang ujian itu tidak berat? Semua ujian itu pastilah berat bagi seseorang. Tapi seseorang kemudian diwajibkan untuk menerima ketetapan itu seberat apapun dia hadapi, dan tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh menunjukkan atau menyebutkan dalil ini untuk mengingatkan kita bahwa di antara kemungkaran yang dilakukan sebagian orang adalah suara-suara lantunan alat musik atau suara-suara teriakan atau suara-suara keras yang lainnya ketika mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan berupa apa? Keturunan. Waja'a. Dan kemudian Syekh menyebutkan di dalam fatwa Lajnah Daimah. Lajnah Daimah ini adalah komisi apa? Fatwa. yakni kumpulan kibar ulama di kerajaan Saudi yang tugasnya adalah mengeluarkan fatwa. Namanya Lajnah Daimah lil Ifta. Lajnah Daimah lil Ifta. Kata mereka, an-nazagharid fi hukmil ghina. Suara-suara teriakan, suara-suara keras yang menandakan, mengisyaratkan kebahagiaan. Ini sedang mengungkapkan kenikmatan tapi dengan berteriak. Fi hukmil ghina, kata para ulama, ini sama hukumnya seperti nyanyian. Annaha la tajuz, hukumnya tidak boleh, kata mereka. Itu kesalahan yang pertama. Di Indonesia ada nggak yang seperti ini? Ada nggak yang seperti ini? Hah? Ada? Pakai apa? Pakai suara atau pakai alat musik? Dua-duanya ada. Suaranya ada, alat musiknya ada. Ini salah. Yang kedua, wa min hadhil akhta, di antara kesalahannya yang dilakukan oleh para muslimah. Beliau memberikan contoh yang banyak terjadi di jazirah Arab. Itu adalah rasyul milh. Rasyul milh, menaburkan garam. Jadi dilempar-lemparkan garam itu. Di Indonesia ada nggak yang seperti ini? Ada juga. Ada. Di Indonesia malah pakai kelapa, pakai apa segala macam nih. Ya, betul nggak? Kembangnya atau apa, uang receh, beras dilemparkan atau apa, terserah.
Iya, disawerkan. Apapun lah alasannya, tradisikah, inilah itulah. Betul? Taib. Terlepas dari itu tradisi dan seterusnya, Anda mau tanya, melempar-lemparkan makanan apapun itu, mau beras mentah, mau garam, mau gula, mau kopi, kayak apapun, Anda mau tanya, itu tabzir atau bukan? Tabzir atau bukan? Mubazir atau tidak? Kholas. Kita tahu itu mubaz. Habis dilempar-lempar, dimakan atau tidak? Jadi sampah atau tidak? Itu saja sudah cukup untuk menjadikannya terlarang. Sudah. Itu saja sudah cukup. Belum lagi ada kemungkaran-kemungkaran yang lain. Apalagi meyakini kalau garam itu dilempar itu isyarat. Oh, isyarat apa? Beras yang dilempar itu ada isyarat kemakmuran dan seterusnya. Ini dari mana datangnya? Dari mubadzir hukumnya bisa naik jadi apa? Mendekati kemusyrikan. Coba fahami itu. Islam tidak pernah membenci tradisi dan budaya. Demi Allah tidak pernah. Yang dibenci oleh Islam adalah seluruh yang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya, itu terlarang. Kalau tidak menyelisihi aturan Allah, dalam Islam itu ada perungkapan al-adatu muhakkamah. Budaya tradisi itu bisa jadi hukum kalau dalam Islam. Islam tidak pernah sentimen sama budaya. Justru orang-orang yang mengagungkan budaya ini yang sering suudzon sama Islam. Gak pernah. Yang dibenci oleh Islam seluruh perkara yang mendekati kemusyrikan dan kemaksiatan. Itu yang dibenci. Jadi kalau ada budaya yang mendekati kemusyrikan atau bahkan dia syirik mahab, dia kemusyrikan yang khalis murni, boleh diambil atau tidak? Kenapa nggak boleh? Karena bertentangan dengan Islam. Agama kita tuh Islam, bukan budaya. Betul? Yang ngatur hidup kita Islam atau budaya? Islam. Karena kita Muslim. Jelas sampai di sini jemaah? Al-adah, tulis tuh di bukunya. Adah, al-adah, kebiasaan, budaya, tradisi, muhakkamah. Itu bisa jadi hukum kalau dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jelas? Jelas nggak nih jemaah? Jelas. Apa contohnya Ustaz? Pakai baju koko. Pakai baju koko itu ada aturannya dalam Islam atau tidak? Terus dari mana datangnya baju koko ini? Kebiasaan satu daerah, satu wilayah, satu negeri, betul nggak? Betul tidak? Pertanyaannya sekarang, kalau ada pertanyaan, apa hukumnya pakai baju koko? Bagaimana jawabnya? Lihat, bertentangan sama Islam atau tidak? Tidak, berarti boleh, gitu aja, gampang. Apa hukumnya pakai kopiah seperti ini? Lo jawab jemaah, ada dalilnya nggak dalam Islam ini? Jemaah. Ya, ada yang modelnya itu kayak Afghanistan, itu Afghanistan yang dipakai sama saudara kita. Ada lagi ini yang lokal sekali, ini lokal. Ya. Ya, ada dalilnya dalam Islam? Enggak ada. Modelnya seperti ini dan enggak ada. Tapi pertanyaannya bertentangan sama Islam atau tidak? Maka hukumnya apa? Boleh. Selesai masalahnya. Jelas? Tradisi itu bisa diambil, boleh. Enggak ada yang bilang enggak boleh. Selama tidak bertentangan dengan Islam.
Baik, kita lanjutkan jemaah. Berarti lempar-lempar garam, kata Syekh nggak boleh. Kenapa? Beliau mengatakan seperti ini. Fahadha fihi israf wa tabdzir. Di dalamnya ada perbuatan melampaui batas dan mubadzir. Buang-buang makanan. Wa fi'lun safih, dan ini perbuatan bodoh. Ngapain lempar-lempar garam? Karena orang berakal tidak akan lempar-lempar garam. Ngapain lempar? Beras dilempar, ada apa? Harus lempar-lempar beras. Wa qad yadkhulu, dan perbuatan ini bisa masuk, terkadang masuk fi haddis syirki wa yuaddi ilaih. Bisa masuk ke dalam batasan kemusyrikan atau mendorong seseorang masuk ke dalam kemusyrikan. Li'annahum yaqsudun atau yaqsidun bi rasyil milhi sab'a marrat an yaqa'a fi ainil mahsud fayarudda dararahu. Tujuan mereka melemparkan garam 7 kali itu adalah untuk menghilangkan kedengkian sehingga sang anak terhindar dari ain. Ini nggak boleh. Ini syirik bukan syirik. Kalau di Indonesia sebagian anak-anak itu dikasih peniti emas. Ini sudah melampaui batas, mubadzir, dan ini pun menjerumuskan kepada kemusyrikan. Kenapa? Karena syaitan itu nggak bisa nembus nih kalau ada peniti ini. Atau dikasih yang hitam-hitam itu apa? Anak nggak tahu isinya apa itu yang hitam-hitam. Isim, masya Allah, isim. Ya, rajah-rajah dilipat-lipat, kasih kain hitam, sep di sini masukin. Itu kemusyrikan bukan? Kata Nabi, innar ruqa wat tamaima syirkun. Ruqyah maksudnya yang tidak syar'i. Dan juga jimat itu kemusyrikan. Itu jimat namanya. Tapi kadang-kadang ayat Al-Quran, Ustadz, Quran kecil sama, nggak boleh. Quran fungsinya bukan untuk dijadikan jimat. Minimal kata para ulama ini haram hukumnya. Kalau bukan kemusyrikan ini haram, nggak boleh. Apalagi kalau jelas-jelas rajah isim, ini jelas syirik. Ya. Fahuwa yadhunnun annal milha sababun li raddil hasad. Mereka berpikir bahwa yang namanya garam itu bisa menolak hasad. Kalau pengen anaknya jauh dari hasad orang lain, caranya gimana? Ayo bapak-bapak sama ibu-ibu, antum harus tahu nih. Apa? Supaya orang nggak hasad gimana caranya? Apa? Ditamingin pakai apa? Oh, zikir pagi petang. Maksudnya didoakan dengan doanya Rasulullah SAW kepada Hasan dan Husain. Apa? U'idzuka, u'idzuki. Apa lanjutannya? Orang tua harus tahu ini. Punya anak mau bayi, mau kecil, mau besar, doakan mereka agar mereka tidak terkena gangguan makhluk Allah, termasuk gangguan ain. Apa? U'idzuka. Anda nggak akan lanjutkan sampai antum yang melanjutkan. Nggak mau Anda. Ayo. Silakan, coba siapa yang bisa melanjutkan? Ini doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Al Hasan dan Husain. Atau juga dalam sebagian riwayat doanya Ibrahim alaihissalam kepada putranya. Sama doanya. Jadi para nabi saja berdoa sama Allah untuk mendoakan keturunan mereka dengan doa ini. Apalagi kita lebih pantas untuk berdoa dengan doa ini. Apa? Kalau doa yang diajar atau doa yang dibaca Nabi itu u'idzukuma. Kenapa? Karena mendoakan 2 cucunya.
Kalau cuma satu, laki-laki u'idzuka. Kalau perempuan u'idzuki. Terus apa lanjutannya? Bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku minta perlindungan kepada Allah untukmu dari setiap syaitan. Yang kedua hammah. Apa itu hammah? Hammah. Makhluk Allah yang berbahaya, seperti hewan berbisa atau yang semisalnya. Wa min kulli ainin lammah, dan dari setiap mata yang bisa menimpakan keburukan kepadanya. Ain, orang hasad. Itu satu. Yang kedua apa? Di antara bentuk menjaga anak dari hasad itu adalah tidak banyak memperlihatkannya kepada orang lain. Posting di status, terus foto bayi pakai dandanan selucu-lucunya, terus diposting tuh foto atau dipajang kadang-kadang. Bagi sebagian orang, mendandani anak dan kemudian khusus memfotonya dengan pose yang sangat lucu itu adalah sebuah kebahagiaan. Dia lupa bahwa perbuatannya itu bisa mencelakai anaknya. Ini bahaya jemaah. Betapa banyak anak yang meninggal gara-gara ini. Karena ain itu bisa membunuh seseorang. Anak masih ingat seorang yang masyhur di kota ini masyhur. Setiap hari dari mulai anaknya lahir sampai anaknya usia 2 atau 3 tahun itu diposting setiap hari kebersamaannya. Akhirnya apa yang terjadi? Mati anaknya. Mati kan takdir Allah, Ustadz, betul. Tapi ain bisa menjadi penyebab kematian karena anaknya mati tanpa sebab, tanpa sakit. Jangan begitu caranya. Kalau anak kita lucu, biarlah kelucuan itu menjadi hak kita, sudah cukup. Gak perlu orang lain tahu. Karena kita tidak pernah tahu mata mana yang hasad kepada kita. Itu yang diperingatkan sama Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kalau kita ingin selamat, kata Nabi, sembunyikan seluruh kebaikan yang kita miliki. Nabi mengatakan, Ista'inu ala anfusikum fi injahi hawaijikum bil kitman, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi, bantu diri kalian agar hajat-hajat kebaikan yang kalian inginkan itu terjaga. Dengan cara apa? Menyembunyikannya, kata Nabi. Sembunyikan. Gak usah diungkap-ungkap. Ya, gak perlu. Gak penting orang lain tahu anak kita lucu, gak penting. Cukup bagi kita saja, cukup. Itu pun masih memiliki resiko terkena ain. Kadang-kadang orang tua juga takjub tapi tidak memuji Allah. Mati anaknya. Gimana isyaratnya, tandanya Ustadz? Sakit tiba-tiba itu diantara tanda terkena ain. Pagi-pagi masih sehat, sorenya langsung demam tinggi, kena ain. Dan banyak yang tidak tertolong karena orang tuanya jahil, tidak tahu agama, sehingga dia tidak tahu jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Makanya cukup sudah. Kalau anak kita lucu, subhanallah, masya Allah, barakallah fik, terus aja begitu. Ya, dan setiap anak pasti lucu atuh bagi orang tuanya mah, benar nggak? Mau memiliki kekurangan apapun lucu, nggak ada yang nggak lucu. Kalau ada orang tua membunuh anak bayinya, itu sakit jiwa memang. Karena manusia yang punya fitrah normal itu selalu
ingin menjaga anaknya. Kenapa? Bagi dirinya anaknya itu sangat berharga, pasti. Ya. Dan seorang mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah harus tahu apa yang dia lakukan terhadap anaknya. Dan bukan dengan cara apa? Melemparkan garam salah satunya, pakai jimat atau yang lainnya, enggak. Jaga, lindungi mereka. Kemudian di antara kesalahan yang lainnya kata beliau, hunaka ba'dul akhta tuf'alu minha. Ada kesalahan-kesalahan yang lain yang juga dilakukan. Iqadus syumu, menyalakan lilin. Maksudnya ketika hari ke-7. Waduf bilhun, atau juga memukul duf dengan tempo atau dengan suara yang pelan-pelan. Dung, 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 dung. Ketika akekahan atau hari H itu hari ke-7 pakai apa? Duf. Duf itu bukan genjeringan, bukan. Apa genjeringan itu ya? Rebana, bukan rebana. Bukan rebana yang kita tahu sekarang, bukan. Duf itu suaranya nggak nyaring. Duf itu cuman dep gitu, duf. Itu pun nggak boleh kalau di hari ke-7 dilantunkan, enggak. Duf itu boleh dimainkan hanya di hari apa? Satu, hari pernikahan. Yang kedua, hari raya. Di 2 hari raya itu boleh. Itu pun sebatas mengisyaratkan bahwa hari ini adalah hari bersenang-senang dan berbahagia. Sudah, itu aja. Enggak sepanjang hari main duf, enggak. Tapi kalau hari ke-7 main ini enggak ada. Sunnahnya sama sekali enggak ada. Meskipun banyak yang melakukan, nggak ada tuntunannya sama sekali. Atau kata Syekh, wa wad'ul maulud fi ghirbalin wa hazzahu, atau juga meletakkan bayi ya di dalam kalau di buku terjemahannya ayakan, bukan ayakan, maksudnya di dalam wadah, di dalam apa namanya? Apa? Bukan kurungan, kayak wadah gitulah, kayak apa ya? Keranjang, ahsan. Dalam keranjang terus digoyang-goyangkan, dia diayun-ayunkan atau dalam ayunan lah bahasanya. Dalam ayunan terus digoyang-goyangkan. Ya, bal mukhatabatuhu wa hathahu 'alal 'uquq. Yaqulun isma' kalama ummik wa la tasma' kalama abik. Kadang-kadang bayi ini kemudian diajak bicara di antara kemungkaran dengan mengatakan begini, dengarkan perkataan ibumu, jangan dengarkan perkataan ayahmu. Maksudnya apa? Lebih berbaktilah kepada ibumu gitu maksudnya. Ya, sing nurut ka indung teh, ka bapak entong gitulah intinya gitu. Sing soleh ka ibu teh, sing bager ke bapak mentong gitu, intinya gitulah. Iya, bapak itu selalu dianaktirikan. Seakan bapak tidak punya jasa dan tidak punya hak untuk mendapatkan bakti anaknya. Ya cok Nabi kayak kan ibumu, 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 betul. Tapi kan di akhir Rasul bilang siapa? Ayahmu. Dan itu pun maksudnya adalah di dalam masalah kelembutan. Kepada ibu 3 kali lipat harus lebih lembut daripada kepada bapak. Itu aja sebetulnya. Sisanya sama. Ya, salah jamaah. Lebih mengajari anak untuk lebih respect sama ibunya daripada sama bapaknya. Salah besar. Kepada keduanya. Tapi kepada ibu sang anak harus lebih lembut. Harus lebih menjaga sikapnya. Karena ibunya lebih ringkih, ibunya lebih perasa dibandingkan ayahnya. Karena ibunya yang sudah merasakan rasa sakit bertahun-tahun di dalam
mengandung, menyusui, mengurusi dan seterusnya. Sakitnya lebih sakit ibu daripada ayah, jelas kalau itu. Tapi bukan berarti ayah tidak punya hak sedikit pun. Jelas nggak ini jemaah? Bapak-bapak jelas nggak ini? Jelas. Dan ini tugas bapak-bapak untuk mendidik anak seperti itu. Ajari dia untuk faham bagaimana dia berbakti kepada ayah dan ibunya. Jangan serahkan sama ibunya. Kalau anak diserahkan kepada ibu pendidikannya, maka ibu akan selalu membuat anak itu lebih berbakti kepada dirinya. Itu pasti. Iya. Karena lebih perasaan. Nah, ibumu yang melahirkanmu, nak, ya Allah. Sambil nangis tuh ceritanya. Nanti anak berpikir, ini bapak saya apa kerjaannya kalau begitu? Mamah yang sedih, mamah yang repot, mamah yang ngurus rumah, mamah yang bapaknya cuman keluar pulang. Iya. Kalau dibiarkan kepada ibunya saja, ini yang terjadi. Nanti bapak nggak punya harga diri sama sekali. Itu banyak ibu-ibu yang nggak sadar. Dia sedang membuat anaknya tidak berbakti kepada ayahnya. Masih mending orang zaman dulu nggak tahu agama, tapi mereka tahu ibu-ibunya, tahu bagaimana cara mendidik anak untuk menghormati ayahnya. Betul nggak? Iya. Makanya dulu nggak ada ceritanya anak berani sama bapak. Kenapa? Karena ibunya yang ngajarin. Bahkan makanannya pun mereka nggak berani sentuh. Benar nggak Pak? Mau ngambil pok ditepok, itu punya bapakmu. Benar nggak? Awas kalau ngambil. Soalnya sekarang coba, sekarang makan bapaknya disikat, makan ibunya disikat, semua disikat. Terus dimaklumi, nggak apa-apa nak, kamu masih lapar ya nak. Jadilah dia anak durhaka, karena dia tidak tahu bagaimana cara menghormati ayah dan ibunya. Dan bapak-bapak nasi goreng lagi. Iya. Yang setiap malam ke tukang nasi goreng itu banyak jamaah. Karena di rumah nggak kebagian apa-apa. Wallah, mungkin ada 2 bulan 3 bulan yang lalu saya dengar sendiri dari mulut seorang ayah. Ini di tukang nasi goreng. Bener. Iya, di rumah nggak ada apa-apa, udah habis. Aduh, sedih. Dia yang cari uang, tapi dia nggak kebagian jatah makan di dalam rumahnya sendiri. Coba bayangkan. Ini bukan curhat jawabnya. Bukan curhatan seorang bapak-bapak, bukan. Tapi itu fakta yang terjadi. Subhanallah. Ya. Dan ini kemungkaran yang terjadi kemudian yang dilakukan sebagian orang. Anak bayi kemudian dikatakan kepadanya taati ibumu, jangan taati ayahmu. Ini kemungkaran jemaah. Ini dari bayi sudah dididik durhaka. Fahal yasih anna awwala ma yaqra'u adhan al-walad hadzal kalam al-farigh aina haula minas sunnah. Emang boleh, emang benar bayi kemudian telinganya diperdengarkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Mana mereka? Posisi mereka dari sunnah Nabi itu di mana? Gak ada. Mereka tidak menempati posisi apapun. Karena ini bukan sunnah dan jauh sekali dari sunnah. Fas sunnah yang merupakan sunnah kata Syekh kemudian fil yaumis sabi' di hari ke-7. Yang pertama kata Syekh an ya'uqqa anhu au yu'aqqu anhu. Yang pertama adalah diakikahi. Kalau anak laki-laki berapa? 2 apa? Kambing atau domba? Mana yang lebih afdol? Dua-duanya sama jamaah. Tapi ada perbedaan. Kalau kambing usianya nggak boleh kurang dari 1 tahun. Tapi kalau domba itu boleh usia 6 bulan ke atas.
Ini harus paham. Kalau kita menjumpai ada akikah sekian murah dan seterusnya, bisa jadi itu domba 6 bulan. Bukan yang 1 tahun, bukan yang memenuhi syarat untuk kurban misalkan. Tapi kalau domba 6 bulan ke atas itu sudah memenuhi syarat untuk kurban. Jadi nggak susah sebetulnya kurban atau akikah itu nggak terlalu berat sebenarnya kalau kita paham. Jelas sampai di sini? Kalau anak perempuan 1. Anil ghulami syatani kata Nabi, anak laki-laki itu 2 ekor. Kalau anil jariyah anak perempuan 1 kata Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yuhlaqu ra'suhu, kepalanya, rambut kepalanya dicukur. Secara umum para ulama mengatakan ini berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan. Tapi sebagian ulama memakruhkan anak perempuan dicukur di hari ke-7. Justru makruh mereka mengatakan. Kenapa? Karena tasyabuh dengan anak laki-laki dan ini nggak boleh. Dari bayi pun nggak boleh sama. Alasannya itu. Tapi Allah Ta'ala alam. Yang lebih mana condong kepadanya boleh dua-duanya. Yang kedua itu. Dulu orang jahiliyah juga sama. Dicukur juga. Cuman kalau orang jahiliyah itu cukurnya tidak semuanya. Qozak mereka itu. Iya, disisakan di depan kadang-kadang. Atau dicukur pinggirnya, tengahnya disisakan. Betul. Dari zaman itu sudah ada. Ya, kan sebagian orang tua aneh juga sekarang. Biar lucu kepalanya itu disisakan di sini sedikit. Itu nggak lucu. Kenapa? Karena itu menentang, melarang, melanggar syariat. Karena qozak itu mencukur sebagian rambut kepala dan menyisakan sebagiannya. Itu diantara perbuatan yang dibenci di dalam Islam. Ini berlaku untuk bayi dan juga bapak-bapak sama. Ya. Bapak-bapak kadang-kadang cukur ini habis, di atasnya disisakan gitu. Maunya apa? Keren Ustadz, keren dari sebelah mananya? Ini mirip artis-artis luar negeri. Oh, mirip dengan artis yang tidak beriman, keren. Yang kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artis-artis, orang-orang kafir, orang-orang fasik, yang kata Nabi kalau kita serupa dengan mereka, kita itu di akhirat digabungkan, disatukan, dianggap sama dengan mereka. Keren. Di mana letak kerennya? Hati-hati jemaah. Ada yang cuman garis-garis di sini, set. Keren Ustadz, mirip si fulan, pemain bola. Sekarang di Saudi Ustadz. Ya terus kalau dia main bola di Saudi kenapa? Terus jadi ahlul jannah begitu? Enggak kan? Dia tetap bukan orang beriman. Mirip dengan dia di akhirat digabungkan sama. Mau? Mau enggak jemaah? Bapaknya enggak, tapi anaknya kalau cukur ke tukang cukur, mang, ya petir dia mang, petir. Nah. La ilaha illallah. Terus berharap anaknya jadi anak soleh, tapi dia serupakan dengan orang kafir. Di mana akal sehat kita jemaah? Gak bisa. Kalau ingin anak kita jadi anak soleh, serupakan mereka dengan orang-orang soleh, dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan seluruh mereka yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Baru ada kemungkinan anak kita jadi anak soleh. Bukan begitu caranya jemaah. Ya, cukur habis. Kalau di akikah itu cukur habis. Kemudian yang ketiga, sedekah dengan apa? Rambutnya ditimbang kemudian sedekah keluarkan dengan senilai perak berat yang sama dengan rambutnya. Misalkan rambutnya yang sudah dicukur itu 2 gram misalkan, maka berarti sedekahkan senilai 2 gram emas atau perak. Emas atau perak? Jawabannya perak.
Hah? Dirham, ya dirham perak. Kalau dinar emas. Dalam satu lafadz dirham, dalam lafadz yang lainnya fiddah, dalam lafadz yang lainnya warik. Semua makna 3 kalimat ini maknanya perak semuanya. Jelas? Jelas jemaah? Itu yang paling sahih dalam pendapat para ulama insyaallah ta'ala. Ya, sebagian ada yang mengatakan emas, memang ada. Tapi nas-nas yang ada itu lebih banyak perak. Nanti disebutkan dalilnya. Sedekah di hari keberapa? Ketujuh. Di hari ketujuh juga sunnahnya adalah tasmiyatuhu, ngasih nama. Ini sebagian orang ngasih nama sudah dari 9 bulan sebelum anak ini lahir. Sudah sedia pokoknya. Kalau laki-laki namanya ini, gak apa-apa. Tapi dinamai, dipanggil dengan nama itu di hari ketujuh. Hari ketujuh baru, misalkan sudah di jauh-jauh hari namanya apa misalkan? Apa namanya misalkan? Iman misalkan. Udah hari ketujuh ini Iman, anak ini namanya Iman. Udah khalas. Itu sunnah. Dalilnya apa? Pertama dalilnya diriwayatkan oleh ashabus sunan. Ashabus sunan itu At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah. Itu disebut ashabus sunan. Karena kitab hadis mereka semuanya namanya sunan. Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi yudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Setiap anak itu tergadai oleh akikahnya. Ini banyak makna tergadai itu, para ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang paling banyak sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa orang tua tidak berhak mendapatkan syafaat anak sebelum dia diakikahi. Ya, kalau anak gak bisa ngasih syafaat gimana Ustadz? Kan masih ada yang lain. Kan banyak orang berpikir tuh saya gimana nanti? Kan amal soleh Anda bisa memberikan syafaat, saudara muslim Anda bisa memberikan syafaat dan seterusnya. Paham maksudnya jamaah? Dan Allah juga maha tahu ketika kita tidak sanggup, tidak mampu. Ya, Allah faham kenapa kita tidak mengakikahi anak kita, betul nggak? Ini bagi mereka-mereka yang sadar tapi kemudian tidak mengakikahi anaknya, mampu tapi kemudian tidak mengakikahi anaknya, maka tergadai. Mereka terhalang dari syafaat anaknya. Nah, kata Nabi, diakikahi anak itu kapan? Di hari ketujuh. Yuhlaq ra'suhu, kemudian kepalanya dicukur. Yang ketiga apa? Yusamma, dikasih nama. Dulu orang jahiliyah kalau sudah dicukur kepalanya, anaknya itu dilumuri darah hewan sembelihan. Jahiliyah. Nah, di dalam Islam sebagian ulama mengatakan kepalanya dilumuri apa? Minyak wangi. Ini ada yang menganjurkan sebagian ulama sebagai ganti darah. Kemudian diberikan nama. Nah, dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam Sunan At-Tirmidzi, dalam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan kepada putrinya Fatimah ketika mengakikahi cucunya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Fatimah ihliqi ra'sah, cukur rambut kepala anakmu itu. Ya, kemudian kata Nabi, watasaddaqi, bersedekahlah, bizinati sya'rihi fiddatan, dengan timbangan yang sama, senilai timbangan yang sama dari perak. Jadi kalau rambut 1 gram berarti peraknya berapa? 1 gram. Kalau 3 gram 3 gram. Tapi rambut anak-anak gak ada yang sampai 3 gram kayaknya. Ada? Keluar gondrong segini gitu misalnya. Sampai 3 gram gak mungkin. Ya. Maka sekedar itu aja. Kemudian apa yang dilakukan? Sedekahkan. Kepada siapa sedekahnya? Kepada orang yang berhak. Fakir
miskin. Wallahu taala alam bishawab. Nah, sampai di situ jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perjumpaan berikutnya dosa yang ke-39 insyaallah taala. Wallahu taala alam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan persilakan. Bismillah, Ustadz, ada pertanyaan dari akhwat Ustadz. Nah, Ustadz izin bertanya, ana pernah mengalami sakit kejiwaan, di mana ketika ana merasakan kesedihan, ana memukul diri ana dan menyakiti tangan ana tanpa kesadaran penuh. nah, Apakah ini termasuk dalam suara Ahmad dan bagaimana solusinya untuk teman-teman yang sedang merasakan hal ini? Syukran Ustadz. Nasallallahu salamat al-afiyah. Yang pertama, kalau dia berteriak-teriak bisa saja, tapi penyebabnya kan ini sakit. Dia kehilangan akalnya. Dan orang-orang yang kehilangan akal ketika melakukan sesuatu, mohon maaf, kalau boleh dikatakan orang yang sakit akalnya, sakit jiwanya, maka perbuatannya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Berobat. Dan diantara sebaik-baiknya obat untuk manusia seperti ini apa? Mendekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh penyakit mental atau jiwa itu diawali dari tidak menghilangkan kesedihan, kegundahan di dalam hati dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata manusia yang tertimpa penyakit ini adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Ini bukan tuduhan ya, tapi biasanya diawali oleh perkara-perkara ini. Kalaupun dia seperti taat kepada Allah, tapi ketaatannya tidak pernah baik, karena tidak memberikan efek apapun kepada dirinya. Karena orang kalau benar ibadahnya sama Allah, jiwanya tenang atau tidak? Orang banyak ingat Allah pasti tenang atau pasti? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati pasti tenang. Maka mendekat kembali sama Allah. Ya, dan ini yang dilakukan sebagian ahli kejiwaan sekarang. Itu adalah dengan mengembalikan mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kasih contoh ya. Di antara orang-orang yang banyak terkena penyakit ini sebagai gambaran, mungkin penanya tidak termasuk ini. Tapi kebanyakan adalah orang-orang yang suka musik, itu banyak yang kena penyakit jiwa. Iya, itu fakta. Itu fakta. Orang-orang yang suka musik, dengan kata lain, jauh dari mengingat Allah, lebih ingat musik dan nyanyian, itu yang paling banyak terkena penyakit mental. Iya. Dan itu membuktikan semakin jauh seseorang dari Allah, semakin mungkin mereka terkena penyakit jiwa. Jelas sampai di sini jamaah? Jelas? Kalau tidak bisa melakukannya sendiri, minta bantuan orang lain. Ya. Dan jangan mencari jalan keluar selain dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menyayat-nyayat tangannya? Karena mereka mencari jalan keluar dari semua apa yang dirasakannya. Dan mereka berpikir dengan menyayat urat nadi selesai masalah. Padahal tidak. Sebetulnya nyari jalan keluar. Ada yang nyayat urat nadi, ada yang minum khamar, ada yang minum obat-obatan dan seterusnya. Karena mereka tidak bisa menyelesaikan kegundahan yang ada dalam hatinya. Ya, nasallallahu salamatan afiyah. Nah, silakan, mudah-mudahan bisa menjadi jawaban. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz afwan, bagaimana jika saat adik ipar saya mempunyai anak berusia 2 hari, qadarullah adik ipar saya harus dibawa ke rumah sakit sehingga saya menyusui anak tersebut. Tapi saya lupa sampai 5 kali apa enggak. Tapi seingat dia selama seharian itu dia nyusui terus anak tersebut. Bagaimana? Ya ada kemungkinan berarti. Apakah dijadikan mahram apa enggak? Kalau dugaannya lebih kuat bahwa lebih 5 kali atau lebih mengenyangkan, ya maka
anak itu anak susuannya, kalau dugaannya kuat. Tapi kalau meragukan, sangat kecil dalam perasaannya, maka dia hukumnya bukan anak susuannya. Makanya yang begini-begini itu jangan dianggap remeh, dihitung. Ya, dihitung. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, seumpama itu terjadi di tengah keluarga besar, itu tuh maksudnya semuanya Ustaz, yang ngelempar beras lah apalah semua Ustaz. Terus terjadi di lingkungan dan kita dipanggil untuk berpartisipasi di sana, diundang gitu Ustaz. Bagaimana yang harus kita lakukan Ustaz? tidak hadir dan tidak berpartisipasi dalam acara seperti itu. Tapi bagaimana kemudian reaksi dari lingkungan? Ya pasti akan ada reaksinya. Yang saya maksud tidak hadir itu adalah tidak menghadiri kemungkarannya, namun mengunjungi saudara kita, menjenguk anaknya di lain kesempatan, lain waktu, atau di hari yang sama tapi setelah acara-acara itu selesai, itu boleh, jaiz. Maka lakukan itu. Tapi berpartisipasi dalam hal yang salah, keliru, apalagi dekat dengan kemusyrikan misalkan, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita kebagian dosa yang sama. Kalau kita hadir dan kita tidak bisa mengingkarinya, maksudnya tidak bisa mencegahnya, kita kena dosa yang sama. Apakah itu yang kita inginkan? Enggak. Maka hadir setelah acaranya selesai atau di keesokan harinya, kunjungi saudara kita, ucapkan selamat atas kelahirannya, boleh, itu jaiz dalam Islam, nggak ada masalah. Tapi kemungkarannya tidak boleh. Jelas ya? Baik, silakan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pak Ustadz, saya seorang ibu 2 anak. Anak saya tahun depan masuk sekolah dan saya ingin anak saya sekolah di sekolah sunnah. Tapi suami saya keberatan. Iya. Jika karena sekolah tidak bisa berbahasa Inggris dan lain-lain, apakah saya boleh melawan suami saya atau tetap mengikuti untuk tidak bersekolah di sekolah sunnah? Syukran Ustaz. Ini suaminya kurang jalan-jalan. Sekolah sunnah sekarang bahasa Inggris, bahasa Arab, segala macam. Kurang bergaul ini suaminya. Iya. Yang harus dilakukan bukan melawan, tapi berusaha memahamkan suami. Bukan ngelawan, bahasanya jangan saya melakukan perlawanan kepada suami saya. Nggak gitu. Tenang. Ini bukan perang fisabilillah, bukan. Suamimu itu adalah bapak dari anak Anda, sudah, dia punya hak juga, gitu loh. Ya, tapi coba ajak diskusi adem. Beberkan faktanya, ayah begini ayah. Nih, bikin presentasi pakai PowerPoint. Nih ya, dijelasin nih. Keunggulan sekolah-sekolah. Iyalah. Kasih brosur yang banyak, ambilin brosur. Ya, jangan begitu. Suami bisa jadi nggak tahu. Mungkin bayangannya sekolah-sekolah yang mungkin mengajarkan atau mengajak anak-anak kita, mengajari anak-anak kita kepada agama yang benar, ya, beragama dengan cara yang benar dan seterusnya, itu dalam pandangan sebagian orang itu terbelakang, jauh dari kemajuan, nggak tahu teknologi dan seterusnya. Nah ini pikiran yang seperti ini yang justru ketinggalan. Dia nggak tahu fakta dan kenyataan berarti. Nah itu harus difahamkan, diajak, ayo ini faktanya gini loh. Ya, ana yakin kalau dibahasakan dengan baik, didiskusikan dengan baik, suami itu pasti bisa berpikir dengan jernih. Tapi kalau bahasanya sudah apa? Melawan, boleh nggak saya melawan suami? Jangan. Kalau sudah keadaannya begini, oh ya udah, kamu bilang begitu, pendapat kamu begitu, saya nggak mau nurut. Nah itu sudah bakal jadi masalah itu pasti. Ya, karena seorang ayah itu tidak menginginkan keburukan bagi anaknya, itu pasti. Tapi kadang-kadang mereka nggak paham mana yang lebih baik untuk anaknya. Iya, harus diajak ngobrol pelan-pelan. Dan kelembutan seorang istri itu meluluhkan kerasnya hati seorang suami.
Asal lembut aja, bukan diajak gelut, bukan. Ngobrol itu sudah ngajak pasea gitu, udah keras suaranya. Jangan harap suami luluh. Iya. Kalau lihat, kenapa laki-laki itu kalau di jalan diteriakin orang terus dia nyolot balik? Kenapa? Karena laki-laki itu kalau ditantang, dia akan tertantang. Tapi kalau lembut, yang tadinya tensinya tinggi itu turun langsung. Itu laki-laki. Nah, istri harus paham itu. Bukan diajak pasea, bukan. Tapi ajak diskusi tenang. Kasih makan yang banyak. Penuhi kebutuhannya, ajak ngobrol, udah selesai. Set. Naam. Udah. Teorinya gampang, pelaksanaan yang susah. Iya, cek bapak-bapak teh. Iya, mudah ngakalin bapak-bapak itu gampang. Dan itu yang diajarin sama Rasul, sama istri-istri Rasul, tapi jarang diamalkan. Tenang. Ya, sekeras apapun laki-laki, dia akan luluh oleh kebaikan dan kelembutan istrinya. Nah, itu yang harus dilakukan. Iya. Dan laki-laki itu, ya, yang paling ada di kepalanya, di hatinya adalah bagaimana caranya memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Jadi jangan suudzon sama suami, jangan. Karena itu yang berputar di kepalanya sepanjang hari sampai ke bawah tidur bahkan. Muter terus. Kalau dia dituduh tidak mengerti, wah itu sudah sebuah serangan yang sangat dalam kepada hatinya. Paham ibu-ibu? Masya Allah. Udah, terakhir. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Sang penanya mempunyai anak yang berusia 10 tahun tapi belum diakekah. Apakah masih bisa diakekah atau statusnya masih tergadaikan? Dan penanya juga menanyakan bahwa hitungan 7 hari itu seperti apa Ustaz? Apakah di hari tanggal 1, di tanggal 8-nya atau di tanggal 7-nya? Jazakallah khair. Yang pertama masih bisa. Bahkan usianya udah masuk usia balik pun sebagian ulama masih bisa. Ya nggak ada masalah. Pokoknya kapan mampu itu pun tanggung jawab siapa? Ayahnya, walinya, orang tuanya, bapaknya, itu tanggung jawabnya. Ada rizkinya akikahi, sudah selesai. Anaknya mau 12 tahun, 13 tahun akikahi. Satu. Yang kedua, tergantung lahirnya pagi atau malam. Ya. Kalau malam misalkan dihitung dari tanggal itu misalkan, kan hitungannya kan maghrib kalau di kita hari itu kan, betul nggak? Betul nggak? Tanggal 1 itu dihitung setelah lewat maghrib. Nah kalau lewat maghrib, ya dihitung dari hari itu berarti. Paham maksudnya? Misalkan lewat maghrib itu tanggal 2, berarti dari tanggal 2 ya sampai hari ke-7. Misalkan itu hari pertamanya berarti ya 1. Hari pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di hari ke-7 mulai dari tanggal itu. Hari ke-7-nya dia diakikahi. Kalau lahirnya siang, ya di tanggal itu berarti. Di tanggal mengikuti tanggal sebelumnya, lewat maghrib sebelumnya. Misalkan kalau misalkan siang jam 12, itu mengikuti tanggal berikutnya atau tanggal sebelumnya. Ngitungnya dari situ sampai hari ke-7-nya. Jadi yang jadi tolak ukur itu ba'da maghrib atau qabla maghribnya. Itu hitungannya kalau dalam Islam. Karena yang menjadi penentu perubahan tanggal itu adalah terbenam munculnya bulan. Karena yang kita gunakan itu syamsiyah atau hijriyah atau qamariyah. Qamariyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir sudah itu? Kalau ini ada jawab singkat nih Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Hukum azan pada saat anak baru lahir Ustaz. Nah, wallahu ta'ala alam. Kalau Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan itu sunnah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak. Ya. Jadi tidak diazani atau diiqomahi. Azan kanan, iqomah kiri. Ya. Tapi ada athar dari para sahabat ya, di mana mereka itu senantiasa mengulang-ulang kalimat tauhid kepada anak-anaknya dari semenjak lahir.
Jadi yang banyak diperdengarkan oleh para sahabat itu adalah kalimat la ilaha illallah di telinga anak-anaknya. Itu athar dari para sahabat, bukan azan. Tapi mereka memperbanyak kalimat-kalimat tauhid. Ya, itu sudah diperdengarkan dari kapan? Dari semenjak lahir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Itu tidak mengapa melakukan itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kalau azan wallahu ta'ala alam, sebagian ya di antaranya Ibnu Qayyim mengatakan sunnah, tapi jumhur mengatakan tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ana lebih condong kepada yang kedua. Ya. Tapi yang pasti anak-anak memang harus diperdengarkan kalimat-kalimat yang thayyibah. Pertanyaannya, kenapa para sahabat mengulang-ulang kalimat tauhid? Karena itu yang mereka harapkan jadi kalimat pertama yang keluar dari mulut anaknya. Bukan baba, mama, bukan. Tapi yang diinginkan oleh para sahabat itu yang pertama kali keluar dari mulut anaknya ketika bisa ngomong adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Ya, ketika anaknya ngangkat-ngangkat jari, misalkan bisa memainkan jarinya, itu para sahabat itu melipat jari yang lain dan membiarkan jari telunjuk seperti ini. Untuk apa? Mengisyaratkan tauhid juga. Innama huwa ilahun wahid. Mereka mengatakan kepada anaknya, sesungguhnya yang berhak disembah itu cuma satu. Begitu cara mereka mendidik anak-anak mereka. Dan athar-athar ini sahih dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan dalam beberapa musannaf. Musannaf itu athar-athar dari para sahabat seperti Abdul Razzaq, Ibnu Abi Syaibah atau yang semisalnya. Jadi yang mengumpulkan athar perkataan perbuatan para sahabat itu diriwayatkan begini cara mereka memperlakukan bayi-bayi mereka. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, mungkin sampai di situ jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan juga mengampuni dan menggugurkan dosa-dosa kita dan membalas semua apa yang kita lakukan dengan jannahnya insyaallah, amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.